Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pengujian karbohidrat dengan menggunakan metode uji molis. Uji molis kali ini dilakukan di Laboratorium Prodi Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Uji molis ini dilakukan untuk mengetahui kandungan karbohidrat jenis polisakarida, monosakarida, dan disakarida. Pada bidang kelautan, uji molis ini digunakan untuk mengetahui kandungan karbohidrat pada biota laut, salah satunya adalah rumput laut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang diperlukan adalah pipet tetes, spatula, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Kemudian bahan yang diperlukan adalah 3 bahan pembanding, yakni yang pertama adalah glukosa, fruktosa, dan juga aquades. Sedangkan sampel yang digunakan adalah sampel hasil hidrolisis rumput laut. Dan reagen yang digunakan adalah reagen molis. Kemudian ada juga larutan HCl pekat. Selanjutnya kami akan melakukan uji molis. Yang pertama menggunakan sampel glukosa. Pertama, siapkan tabung reaksi. Lalu masukkan 2 tetes glukosa ke dalam tabung reaksi. Kemudian masukkan sebanyak 2 tetes reagen molis ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi glukosa. Setelah itu, masukkan sebanyak 2 tetes HCl pekat ke dalam tabung reaksi. Tuang HCl ke dinding tabung reaksi. Setelah semua bahan masuk, kemudian dapat dihomogenkan terlebih dahulu. Setelah dihomogenkan, dapat diamati perubahan warna pada sampel. Yang kedua, kami akan menggunakan sampel fruktosa. Pertama, siapkan tabung reaksi, lalu masukkan 2 tetes fruktosa ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, masukkan sebanyak 2 tetes reagen molis ke dalam tabung reaksi. Kemudian, masukkan sebanyak 2 tetes HCl pekat ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi reagen molis dan fruktosa. Masukkannya ke dalam dinding tabung reaksi. Setelah itu, sampel dapat dihomogenkan terlebih dahulu. Kemudian, dapat diamati perubahan warna pada sampel. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan aquades. Yang pertama, kita siapkan tabung reaksi. Kemudian kita masukkan sebanyak 2 tetes ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, kita masukkan reagen molis ke dalam aquades sebanyak 2 tetes. Setelah itu, kita masukkan HCl pekat sebanyak 2 ml ke dinding tabung reaksi.
tidak perubahan warna yang terjadi di dalam lautan. Yang keempat, kita menggunakan sampel hidrolisis rumput laut. Yang pertama, siapkan temu reaksi. Kita masukkan 2 tetes. Kemudian kita masukkan reagen molis sebanyak 2 tetes. Setelah itu kita masukkan hasil alkohol sebanyak 2 tetes ke dalam sampel. Teteskan ke dinding tabung reaksi. Kemudian dihomogenkan. Setelah itu diamati perubahan warna yang terjadi. Baik, selanjutnya kita akan memaparkan hasil dari uji molis kita. Jadi yang pertama yaitu glukosa. Glukosa di sini terdapat perubahan warna menjadi warna ungu. Hal ini dikarenakan pada glukosa mengandung karbohidrat. Selanjutnya yaitu fruktosa. Pada fruktosa juga diketahui mengalami perubahan warna menjadi warna sedikit ungu ke oranye-oranyan. Hal ini dikarenakan fruktosa mengandung karbohidrat. Lalu selanjutnya ada aqueous. Pada aqueous hasilnya terjadi perubahan warna ungu, yang mana pada umumnya harusnya aqueous tidak terjadi perubahan warna karena aqueous tidak mengandung karbohidrat. Hal ini dapat terjadi karena terjadi human error pada percobaan kita kali ini. Lalu yang terakhir ada sampel hidrolisis dari rumput laut. Terjadi perubahan warna ungu pada sampel hidrolisis rumput laut berwarna ungu ini menunjukkan bahwa hasil hidrolisis rumput laut mengandung karbohidrat.